Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang paper yang saya teliti, yang saya baca tentang improving the latency for 5G or beyond 5G based smart healthcare connectivity in rural area, atau peningkatan untuk konektivitas 5G atau beyond 5G untuk layanan kesehatan di daerah pedesaan. Nah, latar belakangnya mengapa aljabar linear dibutuhkan pada sistem masif MIMO. Sinyal yang dikirim dan diterima direpresentasikan dalam bentuk vektor dan matriks model sistem komunikasi, yaitu Y sama dengan HX plus N. Nah, H itu matriks kanal, X itu vektor simbol yang dikirim, Y itu vektor sinyal yang diterima, dan N adalah vektor noise. Nah, konsep aljabar linear itu ada matriks, vektor, transformasi linear, sistem persamaan linear. Nah, permodelan matriks pada masif MIMO. Misalkan H sama dengan di sini ada matriks H11, H12, H13 dan H14, maka Y sama dengan HZ. Nah, perkalian matriksnya itu menghasilkan Y1 sama dengan H11 X1 plus H12 X2, lalu Y2 H13 X3 plus atau ditambah H14 X4. Nah, hubungan dengan aljabar linear itu perkalian matriks, transformasi vektor, dan sistem linear. Nah, ini ada QR decomposition. Nah, dengan Q matriks ortogonal dan R matriks segitiga atas. Nah, di sini kita punya keuntungan perhitungan lebih sederhana, stabil secara numerik, dan mempercepat proses komputasi. Nah, mengapa sih harus QR decomposition? Nah, tanpa QR menyelesaikannya dengan HX sama dengan Y ini lumayan cukup rumit, namun dengan QR HX sama dengan Y bisa diselesaikan dengan Q RX sama dengan Y atau RX sama dengan Q TY dengan karena R berbentuk segitiga atas yang ini ya nih R. Solusi diperoleh dengan back substitution yang jauh lebih efisien. Lalu ada alur algoritmanya matriks kanal H QR decomposition H sama dengan QR maksimum likelihood, lalu MMSI zero forcing atau ZF, lalu ada gabungan antara QR decomposition, maximum likelihood, dan MMSI. Lalu dari zero forcing ada gabungan antara QR decomposition, maximum likelihood, dan zero forcing, lalu ke estimasi simbol. Nah, MMSI mencari estimasi terbaik dengan meminimalkan error dengan rumus W. MMSI sama dengan R pangkat H, R sama dengan R ditambah kuadrat I ini apa? Tutup kurung negatif 1 R pangkat H. Nah, konsep aljabar linear itu inverse matrix, Hermitian transpose, identitas selama optimasi linear. Zero forcing itu menghilangkan intervensi antar user dengan rumus WZF sama dengan buka kurung R pangkat H R tutup kurung negatif 1 R
pangkat negatif 1 R pangkat H. Konsep aljabar linear yang dipakai itu pseudo inverse, matrix inverse, sama least square. Nah, ini ada perbandingan antara MMSI sama zero forcing. Kalau MMSI itu mengurangi noise, lebih stabil, error kecil, menggunakan lalu zero forcing menghilangkan intervensi, lebih cepat, cocok, noise rendah, tidak menggunakan. Lalu ada hasil penelitian setelah menggunakan QR decomposition, BR turun atau bit error rate, lalu ada latensinya juga turun, kompleksitas turun, PSD-nya juga meningkat. Mengapa? Karena QR mengubah sistem menjadi lebih sederhana sehingga proses komputasi yang lebih cepat. Nah, konsep aljabar linear yang sering digunakan itu matriks atau kanal matriks nih digunakan pada kanal matriks, vektor digunakan pada data dan sinyal, perkalian matriks pada HX, transformasi linear pada kanal komunikasi, QR decomposition pada faktorisasi matriks atau ortogonal pada Q, matriks segitiga atas pada R, inverse matriks pada MMSI dan zero forcing, sistem persamaan linear pada deteksi simbol. Nah, kesimpulannya ini, paper ini menunjukkan bahwa aljabar linear merupakan dasar utama dalam sistem komunikasi modern. Konsep seperti matriks, vektor, transformasi linear, QR decomposition, inverse matriks, dan penyelesaian sistem persamaan linear digunakan untuk membangun algoritma QR decomposition, algoritma gabungan antara QR decomposition, maksimal likelihood dan MMSI, dan QR decomposition, maksimal likelihood dan zero forcing. Penerapan konsep tersebut berhasil meningkatkan efisiensi komputasi, menurunkan bit error rate atau BER, serta menggunakan latensi pada sistem masif monoma untuk smart healthcare berbasis 5G atau beyond 5G. Terima kasih.